there ain't no stopping us. Fly without. Hai semuanya, baik lagi sama gua dan di Prabowo di Reaction Time. Oke, kali ini kita bakalan meng-reaction lagi kelanjutan dari anime Sao. Dan ya seperti yang kita udah tahu lah untuk episode sebelumnya, musuh-musuhnya sudah pada gak ada halak semua. Dan ya, gua males lah cerita. Jadi ya, buat kalian yang penasaran sama episode sebelumnya, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Di sana gua udah kasih untuk episode-episode sebelumnya. Dan yang seperti yang gua udah bilang kemarin juga, untuk kapan sih prediksi prediksi gua kapan sih Kirito bakalan bangkit. Yang gue bilang kemarin kan di pertengahan episode ini, episode 5 ini, atau di akhir gitu. Tapi ya gak tahu kalau seandainya beda lagi sama di light novelnya, tapi gue gak tahu. Jadi ya kita langsung aja ke animenya. Ada adegan-adegan apa yang bikin gue merinding atau gak expect? Oh, ini Yui. Telat banget gue. Intinya itu. Kenceng banget suaranya. Bentar, gue ulang ya, sorry. Ini ada Yui di awal-awal. Ini Yui, anaknya Kirito sama Asuna. Anak virtual koneksi ini. Lah, ntar gue stop pause dulu. Ini yang gue bilang kemarin. Ini yang ini intinya kayak mesin ini itu ada di apa? Movie-nya ya, itu ordinal scale. Sebenarnya gue ada teori sih untuk ini. Ini beneran gak ada di light novel, cuma kayak filler gitu lah jatuhnya. Gue kayak filler gitu. Dan biasanya ya yang nanti lah ya gue jelasin di belakang kenapa ini gue anggap filler. Jadi di belakang aja, oke? Lanjutin aja animenya. Apa? Ya mungkin siapa sih yang kemarin karakternya lupa gua. Yuna sama Heiji. Soalnya ada juga karakter yang di episode sebelumnya, di core sebelumnya itu dia muncul gitu, padahal di belakangnya juga gak ada. Bawa putih-putih sekarang. Habis sholat bro. Gak pernah bosan gue dengerin apa opening dari Sword Online ini. Bagus sih, ngena sebenarnya. Tapi demi sih, kalau seandainya Kirito bangkitnya di episode 6, waduh, ya mau marah juga. Gimana ya, bukan gue yang buat animenya. Ini namanya juga anime ya, selalu bikin penasaran ya, gak cuma anime, semua film-film. Nah ini untuk adegan kemarin ya gak ada akhlak emang. Nangis dong gitu. Ini jadi yang gue bilang kemarin kan, ini kan ada adegan kayak gini nih. Ini pada kroco-kroconya itu ya yang kayak gini-gini nih. Kenapa masih belum sadar kalau ini ya sebenarnya yang jahat itu yang ini gitu. Kan aneh.
Itu. Sumpah kurang ajar emang. Anjir dibuang. Anjir merinding gue sumpah. Tuh gak ada ahlak emang. Oh. Siapa ini? Oh, si Heiji ini yang kata gue. Bener kan? Ada karakter yang ada di movie-nya gitu, muncul di sini. Merinding sumpah. Oh, anjir merinding banget gue sumpah. Aduh, sorry banget ya guys. Kalau gua nge-mute banget itu. Padahal intinya buat kalian yang penasaran sama animenya, kalian bisa langsung cek aja link yang ada di deskripsi. Di sana tempat gua ngedownload atau streaming anime-anime. Di sini gue cuma menunjukkan seperti apa sih reaction gua saat first time gua nonton anime yang gue suka gitu. Ya share-share aja lah. Oh, di sini ada. Ada Yuna juga dong. Anjir, bener kan? Ini mak termasuk filler anjir. Anjir branding gak so. Anjir musiknya cok. Anjir musiknya cok. Ini musik yang ada di movie Ordinary Scale. Anjir. Wah, anjir. Anjir. Aduh berhenti kesumpah berhenti kesumpah berhenti aja berhenti. Anjir, kenapa gue juga merasa anjir berhenti semua. Kenapa gue juga merasa apa kayak anu banget, estetik banget. Movie-nya juga bagus bro, sumpah. Jika kalian ingin nonton movie-nya, sama juga link gue udah link tempat gue download anime sama streaming itu juga di sana ada. Kalau mau download ininya, movie-nya. Anjir. Bener kan? Anime bagus. Anime bagus. Sudah banyak season. Tadi gue jelasin di belakang nanti untuk kenapa gue menganggap ini filler. Anjir branding gue. Anjir. Wah. Dia pakai apa? Incarnation apa ya? Inkarnasi kayak gitu. Tekadnya sampai merubah dia. Anjir.
Berhasil kah? Oh, tentu saya tidak. Kalau berhasil, cepat selesai filmnya. Oh, ini nyeritain masa lalunya Poh. Apa ini? Kirito kah? Oh iya, benar itu Kirito ya. Ah, bisa ya kalau normalnya ngikutin sama light novelnya. Di sini Poh itu bertarung dengan Asuna. Asuna nanti yang melakukan pertarungan ini bisanya. Cuma ya entah kenapa ini beda. Ya nanti gue jelasin di belakang apa ya. Uh, ya udah gitu kelar gitu. Tapi mantap. Good job untuk ininya autornya untuk penulis light novelnya, ceritanya bagus. Terus yang studio animenya juga terima kasih banget. Kalau bener-bener pure jiplak atau sama seperti light novel, ya kalau udah tahu ceritanya kan, kalau udah tahu cerita awalnya kan nggak asik gitu. Akhirnya bagaimana nggak asik. Jadi harus dibuat berbeda gitu. One Piece aja yang yang apa komiknya aja itu manga One Piece aja udah itu masih banyak filler di animenya karena memang the best. But jika eh, bikin kita penasaran sama bikin terkejut gitu kayak surprise gitu kok beda gitu itu akan lebih spesial menurut gua daripada nanti ya paling ini nanti gini gini gak ada rasa keren sama sekali. Oh ini bukan Kirito mungkin. Oh iya ini Kirito. Sama Kirito sih. Hmm. Oh bukan kan itu bukan Kirito berarti. Setahu gua Kirito sama ini beda umur dah. Mungkin itu saudaranya ini mungkin. Ngapain sih ya menceritakan ini masa lalunya? Gue skip nih. Hmm. Anjir. Apa mungkin setelah ini Asuna yang ngadepin? Logikanya gitu ya, kalau emang masih mau mengikuti alur dari light novelnya. Uh, gelo si Eji. Ya bagus, the best. Setelah bertarung dengan Kirito, dia benar-benar beda sama Eiji yang sebelumnya. Yuna, anjir Yuna juga berinkarnasi dong. Bukan reinkarnasi ya, inkarnasi. Incarnation. Ya, ada gue mending. Mending. Ya, udah kelar. Ya, filler itu kayak gitu.
Tuh, Yuna gak ada ya. Tadi kan yang apa? Aja saling bunuh dong. Gue lupa masa saling bunuh sih di light novel. Ya yang tadi bilang kalau feel itu kayak gitu. Jadi cuma sedikit cuplikan atau adegan berbeda gitu. Uh, sekarang pindah scenes pertarungan. Ya Allah. Bagus untuk Sao. Dia menampilkan atau menunjukkan gitu. Ya kalau biasanya kan rata-rata anime-anime yang 13 tahun ke atas itu kan masih menutupi gitu kayak luka, kayak apa. Bagus, the best. Dia berani. Kayaknya kalau kayak gini ya nggak bakal naik tingkat. Uh, anjir dua kakinya dong. Gue merinding. Anjir kena dong. Ditolong dong. Pindah scene lagi dong. Anjir merinding aja. Uh, kalau di tar. Bukan di light novel bukan. Di trailer. Anjir. Kalau di trailernya itu si Liva teriak kalau dia itu adiknya Kirito. Uh, aku tak boleh banyak. Ya. Tadi merinding aja, sumpah merinding. Oke. Ya merinding. Anjir. Aku tak akan menyerah. Kalau cuma musuh sebanyak ini. Oh iya benar. Oh kurang. Kurang wah. Gak. Uh, uh. Kalau dia di trailernya buat gue pas momennya. Pas dia teriak awal-awal tadi pasti ketusuk-tusuk. Dia baru ngomong. Saya aku tak akan menyerah karena aku adalah adik dari pendekar pedang hitam Kirito. Uh, Anjir. The best. Good. The best. The best. The best. So the best. Lagi-lagi Kirito nolong. Oke, kali ini banyak adegan yang gue bikin merinding. Hai. Gitu. Dan Kotanya. Ah. Ah.
Best. Oh, masih selamat dong. The best. Masih selamat. Mana dia? Wih, jangan kabur dong. Coba. Oh, nih Chan. Udah dua nyebutin ya. Sinan udah nyebutin. Liva juga. Sisa Asuna. Buh. Jatuh. Bagus. The best. Kali ini the best. Musuhnya kelar. Coba tidak seperti itu. Amatlah keadaan kita saja. Aku akan kembali. Ya. Buru-buru lah aktifin. Selesai. Oh. Aku akan apa? Sih. Bisa bercahaya, tubuh bisa cahaya. Ayo bangun dong. Udah akhir ini dong. Buka batu. Oh, ini adegannya. Oh. Oh. Jio. Anjir. Bangun kah kan? Oke. Adegan ini ya. Kayak dia bercerita sama di sini gitu. Bahwa alam sadar. Anjir lah itu doang. What the heck? Anjir lah. Ya gua selagi ending. Tatar, apakah ada? Oh iya benar, itu yang adegan terakhir tadi. Itu di uh, apa ya, kayak gitu, kayak bawa alam sadar. Ini ya gitu lah. Itu kayak masih mengingat kembali gitu masa lalunya pada saat masih SMP, baru lupa itu. Di sana itu intinya gitu, itu ada kesalahan ya kayak punya kesalahan besar lah yang masih dia terngiang-ngiang gitu misalnya. Mungkin besok di episode 6 bakalan diceritain pasti. Dan ya ternyata Kirito bakalan bangkit di episode 6. Nah, kalau udah kayak gini berarti Kirito bakalan bangkit di episode 6 awal di awal episode 6 berarti.
Oh, udah bener berarti kalau udah bangkit gitu berarti otomatis si Asuna bakalan nggak melakukan pertarungan sama Po karena langsung dihadapin sama Kirito. Ntar, oh ingatan, benar. Eh itu lebih ngarah ke eh bawah alam sadarnya Kirito lah, gitu. Oke, yang tadi gue bilang, nah ini lanjut yang tadi ya. Kenapa gue nganggap itu filler? Sampai merubah adegan yang biasanya itu bertarung dengan Asuna. Biasanya Asuna yang menghadapin Po gitu, bukan Eiji tadi sama Yuna, bukan. Kenapa gue itu bilang filler? Yang bukan seperti ini belum gue ngomong, tapi di sosmed gue udah ngomong sih, di beberapa postingan spoilernya akun-akun anime gitu. Kalau ada anime bagus, anime yang udah banyak episode dan season, terus dia udah ada movie-nya sendiri. Maaf kalau ada suara motor tadi di luar. Gue lanjut. Kalau udah ada movie-nya sendiri kan, anime short online ini kan ada movie-nya gitu, yang tadi gue bilang Ordinal Scale nama movie-nya, judul movie-nya. Terus juga ada episode spesial gitu atau episode extra edition kayak gitu juga ada. Kalau sudah kayak gitu-gitu, biasanya animenya itu bakalan sedikit melenceng atau mungkin menambahkan adegan-adegan yang biasanya gak ada di light novelnya kayak gitu biasanya. Kenapa? Tadi yang gue bilang kan yang di awal tadi, kalau kita udah tahu akhirnya, eh, orang-orang yang sudah baca novel kayak gitu, novel Sao ini, apa, kamu pasti udah tahu kan, oh ini episode ini pasti kayak gini 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 kan. Kalau udah tahu akhirnya kan gak asik gitu. Makanya kenapa biasanya dibuat filler itu untuk menambah, kayak apa ya, kayak menambah atau bikin kita sebagai penonton itu lebih penasaran kayak gitu. Terus atau menambah lebih wah lagi atau lebih spektakuler lagi untuk di animenya kayak gitu. Jadi kayak gini maksudnya. Kita baca light novelnya itu ceritanya gini, oh adegan gini 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 gini. Lah, di animenya sendiri, semua anime biasanya itu akan ada sedikit perubahan lah dari kalau dijadiin visual, atau ada visual atau gerakan atau animenya itu kayak gini ya. Oh, lebih bagus ya ceritanya. Ada yang mungkin lebih jelek gitu dari light novelnya. Ini kan tergantung orang gimana gitu. Ada yang lebih suka membacanya atau lebih suka apa ya, dalam bentuk film kayak gitu. Terutama kalau gua lebih suka dalam bentuk film atau animenya karena itu bergerak kan. Ya, kalau cuma baca doang gue males kayak gitu. Rasa greget atau rasa merinding gue itu kurang kayak gitu. Tapi kalau dari bentuk adegan ini sama ada suara ngomongnya kan, contoh kayak Liva tadi kan teriak atau Yuna tadi nyanyi kan, Eiji tadi teriak karena aku adalah anggota apa, gue lupa, Knight of apa tadi itu di season 1 itu adanya. Itu kayak gitu itu lebih bikin gue merinding, apalagi gue pakai headset kan. Jadi teriakan-teriakan atau adegan-adegan yang menurut gue itu kita coba bisa sekedar baca gitu, menghayal doang, di sini langsung ditampakkan gitu apa yang ada di hayalan kita itu. Gini tuh, bener-bener bikin tambah merinding kayak gitu lah. Tadi ya lanjut nyambung sama filler. Kalau sebenarnya ya kalau udah orang tahu gini ya pasti ini kayak gini, ini dalam hati atau di pikiran kita udah nebak karena kita udah sempet tahu gitu ceritanya dari komik atau light novelnya gitu. Tapi kalau ada filler, gelo atau gila, kok beda, bakalan gimana akhirnya gini gini gini. Ternyata bener kan, sampai akhir ternyata Eiji sampai sama Yuna itu udah membantu sedikit lah setidaknya untuk apa ya, mengulur waktu gitu sampai Kirito bangun gitu. Biasanya kan Asuna itu yang bertemu sama Po gitu dan menggunakan skill-skillnya yang ada di Sao dulu gitu di season sebelumnya, atau Mother Ratio kalau nggak salah nama skillnya. Itu pemberian atau warisan dari Yuki. Ada lagi itu karakter yang di season sebelumnya itu meninggal kayak gitu. Ya mungkin adegannya gitu ya mungkin yang ditunggu orang karena mungkin itu juga lebih apa ya, lebih bikin branding lah dari skill itu. Tapi tetap aja kalau di filler ini udah ada filler, ada beda sama light novel,
otomatis adegan Asuna bertarung lagi itu akan ada di episode-episode setelahnya gitu. Mungkin pada saat Kirito udah bangun, udah bisa melawan Po lagi, udah bisa melawan Po, lah mungkin Asuna akan ikut bertarung juga, atau mungkin ngelawan Po itu berdua gitu, Asuna sama Kirito yang kayak biasanya udah. Dari beberapa anime Sword Online biasanya Kirito itu akan bertarung dengan temannya, teman dekatnya gitu. Macam kayak karakter utama, karakter apa istilahnya ya, kalau karakter utamanya nih, terus ininya gitu, karakter kedua, karakter utama kedua kayak gitu, mungkin kayak gitu. Kayak di season sebelumnya itu Kirito, terus ada dua temannya, Alice sama Eugeo, yang dimana nanti Eugeo meninggal ya. Memang di akhirnya semuanya Kirito sendiri yang ngalahin, tapi tetap aja biasanya itu akan bertarung bersama dulu kayak gitu lah. Itu mungkin Asuna akan ikut bertarung di atau bertarung bersama sama Kirito untuk ngelawan Po atau mengelawan segala prajuritnya tadi, karena itu ada banyak kan, maksudnya setidaknya untuk melerai gitu kan, tadi sempat bertarung banyak kan kayak gitu ya, mungkin kayak gitulah. Jadi gini dah, bagi yang kalian penasaran, mending kalian nonton aja dari season 1 alur Sao itu kayak gimana. Tapi menurut gue ya, kesimpulan dari gue untuk episode kali ini, the best, good, bikin gue merinding, berbeda itu baik. Oke, segitu aja dari gue. Gua dari Prabowo pamit, sampai jumpa di sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.